pimpinan Dewan telah menerima Surat Presiden nomor R51 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024. Dan mengingat alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, maka rapat konsultasi memutuskan membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR yang mempunyai tugas untuk membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau adalah presiden dengan approval rating terbaik di dunia hingga saat ini. Saya rasa tidak berlebihan karena Bapak betul-betul telah membangun dan memeratakan pembangunan di Indonesia. Tidak hanya Jawa sentris begitu, meskipun beliau asli dari Jawa, tetapi hatinya betul-betul untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk Presiden kita Bapak Joko Widodo. Sedikit bisik-bisik di bawah Pak, suara-suara di bawah. Bawaan Bapak katanya kalau mau langsing ini tidak perlu ikut program khusus, diet khusus begitu. Cukup ikut jadwal kegiatan Bapak Presiden, dijamin langsing dan tambah kuat. Mari kita doakan beliau selalu sehat dan terus berkontribusi untuk Indonesia emas ke depan. Tepuk tangan untuk beliau kembali. Yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Maju atau yang mewakili, Panglima TNI, Kapolri, pejabat Gubernur Aceh, Forkompinda Aceh, para rektor, para stakeholder, para pejabat Bupati dan Wali Kota se-Aceh, para kepala dinas dan tamu undangan sekalian. Saya ingin berbagi cerita bahwa amanah Youth Creative Hub ini adalah merupakan buah pemikiran dari Bapak Presiden Joko Widodo terhadap anak muda di Aceh. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Perintah dari beliau itu langsung diberikan saat meresmikan Papua Youth Creative Hub di Papua. Saat itu beliau didampingi oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Hal ini menunjukkan bahwa kecintaan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo terhadap anak-anak muda, baik itu di ujung timur Indonesia maupun di ujung barat Indonesia, ini sangatlah luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Semakin membuktikan bahwa di era beliau pembangunan Indonesia ini betul-betul merata. Dari Sabang hingga Merauke. Terus terang menjadi anak buah Bapak Presiden Pak Joko Widodo ini sangat menantang karena beliau filosofinya adalah semangat Bandung Bondowoso gitu. Kalau sudah perintah membangun di Aceh, maka besok 1 hari pun harus jadi. Tapi mohon izin Bapak, mohon maaf, untuk Aceh ini 1 tahun baru siap Bapak. Beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Pembahasan atau ngobrol apa aja Bu sama Pak Prabowo? Saya dengan Pak Prabowo sudah beberapa kali ya, tentu saja briefing untuk keuangan negara APBN, karena selama beliau transisi dan pada saat kita menyiapkan APBN 2025 kan
perlu untuk mendengar apa-apa saja yang memang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden terpilih, Wapres terpilih. Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk bisa mendukung program-program beliau. Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, belanja negara untuk kementerian lembaga maupun untuk transfer ke daerah, dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat. Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau. Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau, dan adalah Dr. Andes Utut Adianto dan Muhammad Said Abdullah serta Dolvi OFP.